warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwani fid din, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita, sehingga dengan izin Allah pada malam hari ini kita kembali berkumpul di tempat yang berbarokah ini untuk melanjutkan pembacaan kitab At-Tuhfatus Saniyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah ta'ala. Kemudian salat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang berusaha istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fid din, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah dengan meminta pertolongan kepada Allah kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita. Dan sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab ini, senantiasa kita saling mengingatkan, khususnya yang berbicara, kemudian juga para kaum muslimin jamaah yang hadir, untuk kita senantiasa menghadirkan istisyar, menghadirkan niat kita, istihdar, ya, merasakan bahwasanya ketika kita duduk bermajelis ini hakikatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan niat inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi usaha-usaha yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka kita berusaha menghadirkan niat duduk di majelis semata-mata karena Allah, ingin mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita meniatkan mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Tentunya ini setelah kita meminta taufik kepada Allah. Kita meminta taufik agar kita menjadi orang-orang yang berusaha mengamalkan apa yang kita ilmui, apa yang kita pelajari. Setelah kita mengamalkan, kita juga apa? Kita niatkan juga untuk mendakwahkan, artinya mendakwahkan, menyampaikan ke orang lain sesuai kemampuan kita, sesuai kemampuan kita. Jangan ilmu yang dipelajari atau hadis misalnya, ini kita berkaitan tentang hadis yang dipelajari itu hanya kita simpan sendiri, kita tidak sampaikan ke keluarga, ke teman, kerabat. Tentunya ini sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang yang cuma hafal terjemahannya, ya sudah, dia sampaikan terjemahannya. Ada orang yang mungkin dia belum bisa mendakwahkan secara lisannya kepada orang lain, tapi dia bisa mendakwakan bilhal, dengan perbuatannya, dengan amalannya, memberi contoh kepada orang lain. Ini termasuk dakwah juga, ini termasuk dakwah. Baik, maka jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu dengan perbuatan apa, dengan nasihat apa orang lain itu bisa mendapat hidayah, dengan sebab kita. Baik, ini yang pertama berkaitan tentang niat kita ketika duduk di majelis. Kita hadirkan niat bahwasanya kita sedang beribadah. Kurang lebih 1 jam ke depan kita ini berada pada ibadah yang paling mulia, Baik, berada pada ibadah yang paling mulia, yaitu kita menuntut ilmu syar'i. Baik. Kemudian insyaallah kita akan bacakan hadis yang keempat berkaitan tentang tahapan-tahapan dalam penciptaan manusia, dan juga bagaimana akhir dari kehidupan seorang hamba tersebut, akhir dari kehidupan manusia tersebut. Baik. Qala al-muallifu al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini nama kunyahnya Abu Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diantara ulamanya para sahabat, diantara ulamanya para sahabat. Ada 3 itu Abdullah itu, yang di masyhur. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud.
Ini Masya Allah ya, ulamanya para sahabat. Status sahabat saja itu sudah luar biasa. Ini ulamanya, ya, ini ulamanya para sahabat. Taib radhiyallahu anhu, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Ya. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, taib, dan beliau adalah as-shadiqul masduq. Beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan ucapannya, ya. Ini dia orang yang benar lagi dibenarkan ucapannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, ya, dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya atau di rahim ibunya itu selama 40 hari dalam keadaan nutfah. Ya, nutfah ini ketika apa? Bersatunya apa? Mohon maaf, sperma dengan sel telur. Itu nutfah. Taib. Selama 40 hari, ya, dikumpulkan dalam rahim ibunya. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalika. Kemudian yang tadinya nutfah ini berubah menjadi segumpal darah, ya. Mithla dzalika selama 40 hari juga. Berarti sudah 80 hari. Taib, sudah 80 hari. Summa yakunu mudghatan mithla dzalika. Kemudian segumpal darah tadi ini, ya, alaqah, segumpal darah tadi ini berubah menjadi apa? Segumpal daging. Mithla dzalika, seperti itu pula waktunya, 40 hari pula. Berarti sudah 120 hari, ya. Kalau kita ini kan mungkin sekitar 4 bulan. Taib. Ketika sudah berlalu 4 bulan di perut ibu, di rahim ibunya, thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian Allah, ya, kemudian diutuslah, ya. Allah mengutus, ya, diutuslah seorang malaikat, ya, kepada apa ini? Hamba tadi ini yang masih di rahim perut ibunya. Fayanfukhu fihi ruha. Kemudian malaikat ini pun meniupkan ruh ke hamba tadi, ya, ke yang dalam bentuk segumpal daging tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat tadi diperintahkan untuk menuliskan 4 hal. Taib, untuk menuliskan 4 hal untuk orang ini, hamba ini, ya. Bikatbi rizqihi, untuk menuliskan rizkinya. Wa amalihi, amalannya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa syaqiyun aw sa'idun. Nah, statusnya, apakah dia menjadi orang yang sengsara ataukah dia menjadi orang yang bahagia. Taib, jadi itu sudah masih di dalam rahim sudah, ya, Masya Allah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menciptakan hambanya masih dalam rahim sudah dituliskan ini. Taib. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fawalladzi la ilaha ghairuh, dan demi zat yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannati, benar-benar mengamalkan amalan-amalan penghuni surga. Taib. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un. Taib. Saya juga mayakuna, ya. Di sini mayakuna, ya. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dzira'un. Hingga, ya, kondisi orang ini, ya, taib, antara dia dengan surga itu tinggal sehasta, ya. Jarak antara dia dengan surga, karena dia ini sering mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, hingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal sehasta saja, ya. Kalau bisa kita katakan mungkin dia wafat pasti masuk surga, ibaratnya seperti itu, ya, kira-kira seperti itu. Taib. Fayasbiqu alaihil kitab. Namun catatan takdir telah mendahului orang ini. Catatan takdir telah mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlin nar. Maka dia pun mengamalkan amalan-amalannya penghuni neraka ke dalam neraka. Nah, ini yang pertama. Wa inna ahadakum. Kemudian Nabi melanjutkan, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahlin nar, benar-benar dia mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un, hingga, nah, lihat antum, lihat kitab antum, mayakunu di situ kan, di atas mayakuna, nah, bisa dua-dua, ya. Hingga tidak apa?
Tidak ada yang tidak ada jarak lagi antara dia dengan neraka kecuali satu hasta saja. Taib, satu hasta itu ini dari tangan sampai di siku ini. Taib, sudah dekat sekali, ya. Taib, dia benar-benar mengamalkan amalan penghuni neraka hingga tidak ada lagi pemisah antara dia dengan neraka kecuali satu hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitabu, maka catatan takdir telah mendahului orang ini. Fayamalu bi amali ahlil jannah, maka dia pun mengamalkan amalan-amalan penghuni surga. Fayadkhuluha, maka dia pun tidak jadi masuk neraka, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Ikhwan fi din azakumullah. Di sini beliau sebutkan beberapa mufradat, ya. Jadi sebutkan di sini bahwasanya thumma yursalu ilahil malak, ya, diutus malaikat, seorang malaikat kepada orang ini, kepada janin ini. Maksudnya al muwakkalu birrahim, ya, malaikat yang tugasnya itu mengurus rahim, ya, tugasnya mengurus rahim. Baik. Kemudian dicatatkan baginya rizkinya. Rizkihi maksudnya apa? Takdirihi qalilan. Kadar rizkinya itu qalilan au katsiran, baik rizkinya itu sedikit atau banyak, itu sudah tercatat ketika dia masih dalam janin, ya, dalam perut ibunya. Wa sifatihi haraman au halalan, dan sifat dari rizkinya itu apakah halal atau haram, itu sudah dicatat semuanya. Baik, itu sudah dicatat semuanya. Nah, kemudian ajalihi tawilan kana au qasiran, ya. Dicatat sudah ajalnya, apakah ajalnya itu panjang, ya, muddatu hayatihi, maksudnya lama umurnya itu panjang ataukah pendek. Baik. Kemudian amalihi solihan kana au fasidan, baik amalannya itu soleh, amalan-amalan soleh atau amalan-amalan yang buruk, ya, amalan-amalan yang rusak. Baik, itu sudah catat. Kemudian juga dicatat kondisi orang ini, apakah dia orang yang syaqiyun au sa'idun, ya, apakah dia orang yang sengsara ataukah dia orang yang bahagia. Baik. Kemudian di sini ada beberapa faedah yang bisa kita bacakan terkait hadis ini. Yang pertama, faedah yang pertama, masyru'iyatul qasami 'alal khabari shadiqi. Disyariatkan, ya, bersumpah untuk sebuah kabar yang benar, ya, berita yang benar disyariatkan untuk bersumpah. Namun perlu kita ketahui di sini juga bahwasanya, ya, tidak boleh juga banyak-banyakan bersumpah, ya, sedikit-sedikit bersumpah wallahi, sedikit-sedikit wallahi misalnya. Tidak bisa, ya. Baik, tidak boleh juga terlalu memperbanyak sumpah ketika berbicara sedikit-sedikit wallahi. Nah, seperti itu, ya. Baik, namun disyariatkan kita bersumpah untuk kabar yang benar. Baik. Untuk apa? Lita'kidihi fi nafsis sami'i, agar tertancap kuat di telinganya atau di pendengarannya orang yang tertancap kuat di jiwanya orang yang mendengar. Jadi kalau sudah pakai sumpah itu menunjukkan perkara yang besar ini, perkara yang penting, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau diriwayatkan itu ketika beliau bersumpah bahwasanya di situ ada perkara yang sangat penting di situ, ya. Baik. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah, ya, dalam Al-Qur'an. Nah, jadi kalimat setelah sumpah itu menunjukkan kalimat-kalimat yang penting, perkara-perkara yang besar. Baik. Nah, ini. Kemudian yang kedua, taqriru mabda'il imani bil ba'tsi, ya. Menetapkan, ya, asas keimanan dengan hari berbangkit, ya, asas keimanan dengan hari berbangkit, di mana bahwasanya disebutkan dalam hadis itu tempat seseorang itu apakah dia masuk surga atau masuk neraka, ya. Dia masuk surga atau masuk neraka. Nah, ini merupakan penetapan, ya, asas iman dengan hari berbangkit. Bahwasanya orang yang meyakini adanya surga dan neraka, ya, seharusnya konsekuensinya dia harus beriman dengan hari kebangkitan, ya, setelah wafat. Kemudian yang ketiga, takriru mabda'il imani bil malaikati, menetapkan, ya, asas keimanan dengan malaikat, ya. Baik, bahwasanya malaikat-malaikat itu, ya, ada yang dikabarkan namanya, baik, sekaligus dikabarkan juga tugasnya. Ada juga malaikat yang tidak dikabarkan namanya, ya. Yang jelas malaikat itu sangat banyak,
ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya para malaikat itu, ya, mereka beribadah di satu tempat yang ada di langit namanya Baitul Ma'mur, ya, yang mana dijelaskan bahwasanya setiap kali malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu jumlahnya sekitar 70 ribuan malaikat. Dan ketika mereka masuk 70 ribu itu, ya, ketika bergantian dengan 70 ribu yang lainnya, mereka sudah tidak kembali lagi. Ya, ini menunjukkan bahwa malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Baik. Nah ini. Dan itu tadi malaikat ada yang dijelaskan dalam hadis, dalam riwayat atau dalam Al-Qur'an itu namanya memiliki nama, memiliki tugas tertentu, ada juga yang tidak dijelaskan. Baik. Kemudian min wadhaifil malaikati, di antara tugasnya malaikat, ya, di antara tugas yang Allah berikan kepada malaikat, al-muwakkalu bin nafkhi fir rahimi, ya, atau al-muwakkilu bin nafkhi fir rahimi, meniupkan, ya, meniupkan ruh ke dalam rahim, ya, meniupkan ruh ke dalam rahim. Tentunya ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Allah Azza wa Jalla ya'lamu ma saya'lamuhul khalqu qabla an yakhluqahum. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui apa yang akan diketahui oleh makhluknya. Taib, sebelum Allah menciptakan makhluk tersebut. Ya. Taib. Jadi diantara buktinya bahwasanya Allah telah mengetahui ketika makhluk ini diciptakan masih di dalam rahim, sudah diketahui dia rizkinya seperti apa, ajalnya sampai kapan, ya. Taib. Kemudian kondisinya bahagia atau sengsara, itu Allah telah mengetahuinya, ya. Dan itu termasuk apa? Di antara konsekuensi beriman kepada takdir, ya. Bahwasanya kita harus meyakini bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu, baik yang tersembunyi, yang terjadi atau tidak terjadi, ya. Itu Allah semua yang mengetahuinya. Baik. Kemudian yang keenam, al malaikatu ibadun lillahi yu'maruna wa yunhauna, ya. Malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba Allah, ya, hamba-hamba Allah yang mana mereka ini diperintah dan dilarang, ya. Malaikat ini diperintah dan dilarang. Baik. Kemudian yang ketujuh, zikru marahili tatawuril janini. Dalam hadis ini juga disebutkan, ya, tahapan-tahapan perkembangan janin, ya, di mana ini janin ini awalnya dia berupa nutfah, ya. Baik. Kemudian dia berubah menjadi segumpal darah, ya. Kemudian dia berubah menjadi segumpal daging, baru ditiupkan ruh, ya, ditiupkan ruh padanya. Baik. Kemudian yang ke-8, at-tahdziru min su'il khatimati, ya, peringatan keras dari apa? Dari su'ul khatimah, dari akhir kehidupan yang buruk, ya. Makanya sebagian ulama itu, ya, menganjurkan, bahkan, ya, menekankan kepada kita bahwasanya ketika kita berdoa, minta kita wafat dalam keadaan yang baik, ya. Karena seseorang itu akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan wafatnya. Baik. Minta, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, misalnya. Baik, ya Allah, aku minta kepadamu, sesungguhnya aku minta kepadamu, ya, akhir kehidupan yang baik. Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan aku berlindung kepadamu dari akhir kehidupan yang buruk. Baik. Dan akhir kehidupan yang buruk ini bisa jadi dia, ya, wafatnya dalam keadaan, ya, waliyadzubillah, dalam keadaan tidak bagus misalnya, entah itu misalnya waliyadzubillah, entah dia, ya, kalau bahasa kita cilaka atau kena musibah atau apa, ya. Ini kita berlindung dari itu. Jangan kita sampai lengah, ya, karena kita tidak tahu kapan ajal menghampiri kita. Minta kita wafat dalam keadaan yang baik, ya. Taib, minta disujud. Kalau tidak hafal doanya, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan yang baik, ya. Ini semuanya gampang, ikhwan, ya. Taib, agama itu mudah. Kalau antum tidak bisa bahasa Arabnya, antum pakai bahasa Indonesia, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kehidupan, ya, Pak, diberi akhir hidup yang baik. Apalagi kalau misalnya dia akhir hidupnya, ya, dalam keadaan mungkin beribadah kepada Allah, ya. Apalagi misalnya statusnya penuntut ilmu, masya Allah, ya. Kalau misalnya ukuran kayak kita ini, ya, misalnya kita kira-kira, ya, wafat dalam keadaan status sebagai ulama kibar itu tidak mungkin. Tapi paling minimal kita wafat dalam status keadaan kondisi sebagai penuntut ilmu, ya, sedang memperjuangkan agama Allah, sedang kita, ya, berusaha menuntut ilmu, ya, kan kita tidak tahu. Baik.
Dan para ulama memberikan kaidah terkait akhir kehidupan seseorang, ya. Di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah pernah mengatakan, "Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi." Ya. Siapa yang punya kebiasaan tertentu, ya, kebiasaan tertentu yang memang dia lakukan, sering dia melakukan itu menjadi kebiasaannya tertentu, maka dia akan wafat dengan kebiasaan tersebut. Ini kaidah para ulama. Ini kita berbicara secara umum, ya. Kita tidak mengatakan semuanya, tapi secara umum demikian. Orang yang punya kebiasaan tertentu, maka ya besar kemungkinan dia akan wafat dalam keadaan tersebut, ya. Misalnya orang kebiasaannya menuntut ilmu, murojaah, ya, mengamalkan amalan-amalan sunnah misalnya, ya kita harapkan wafatnya dalam keadaan demikian juga. Baik. Nah ini, jadi peringatan keras dari Dari su'ul khotimah. Kemudian yang ke-9, at-tahdziru minal igtirari bil amali. Ya, peringatan keras dari terlena dengan amalan sendiri, ya. Jangan juga kita terlena. Jangan kita juga merasa aman dari makar Allah. Baik. Karena kita ini kullu bani Adam khata', ya. Setiap anak Adam itu terus senantiasa banyak melakukan kesalahan, ya. Anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Jadi jangan pernah kita merasa aman dengan dengan kondisi kita sekarang. Misalnya kita sekarang sudah punya, ya, majelis rutin, halaqah rutin, atau mungkin dia sudah ngajar misalnya. Ini berlaku untuk semua, ya, termasuk juga yang berbicara. Jangan kita merasa aman dengan itu. Dia punya amalan sendiri yang hanya dia dengan Allah yang tahu misalnya. Tidak ada yang tahu. Dia merasa aman dengan itu. Jangan kita merasa aman, ikhwan. Baik, jangan kita merasa aman. Selalu kita khawatir. Jangan-jangan ini masih kurang keikhlasannya. Jangan-jangan ini, ya, tidak ikhlas, selama ini saya kerjakan tidak ikhlas, ya. Sebagaimana ada sebuah riwayat mengatakan bahwasanya seseorang itu baru sadar kalau dia tidak ikhlas setelah berlalu 40 tahun dalam beribadah. Dia baru sadar kalau dia tidak ikhlas selama 40 tahun. Ya, 40 tahun, ya, bukan 40 hari, 40 tahun. Dia baru sadar kalau dia tidak ikhlas selama 40 tahun. Bagaimana kisahnya orang ini, ya? Jadi dia ini orang yang rutin selalu di saf pertama kalau sholat berjamaah. Taib, saf pertama. Pokoknya selama 40 tahun di saf pertama terus. Antum bisa bayangkan, 40 tahun berada di saf pertama. Nah, kemudian berlalu di satu hari, ya, terjadi di satu hari dia terlambat karena ada uzur, terlambat dia, ya. Ketika dia sampai, saf pertama sudah terisi semua, saf kedua juga sudah terisi, ya. Taib, maka tiba-tiba dia hatinya itu langsung sudah dia bilang. Dia hatinya itu sudah, saya sudah tidak dapat saf pertama, ya. Akhirnya dia muncul keinginan dalam hatinya itu mengurungkan niat untuk hadir sholat berjamaah di masjid tersebut. Gara-gara sudah masbuk misalnya. Muncul dari situlah ketika dia sampaikan kepada ulama mengatakan, ya, di situ diantara bahwasanya itu diantara bahwasanya selama ini dia tidak ikhlas, ya. Selama ini dia tidak ikhlas menjalankan Karena kenapa? Harusnya apa yang dilakukan? Walaupun terlambat, ya harusnya tetap dia datang, melaksanakan seperti biasanya, kan ada uzur, ya kan? Jadi takut dia kehilangan gelar saf pertama itu. Khawatir dia. Berarti selama ini, ya, dia baru menyadari selama ini ternyata dia berusaha di saf pertama itu, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Baik. Kemudian ya, ini yang poin yang ke-9, jangan sampai kita terlena dengan amalan kita, ya, terlena dengan amalan kita. Terus meminta kita kepada Allah agar diistiqomahkan. Semakin seseorang itu memperbanyak amalannya, memperbanyak kebaikan yang dilakukan, justru sebenarnya semakin ketergantungan hatinya kepada Allah untuk meminta diistiqomahkan kepada amalan tersebut, ya. Karena bisa saja, ya, dengan satu dosa atau dua dosa yang dia kerjakan, dia akan terpaling dari amalan tersebut, ya. Dia akan terpaling dari amalan. Sebagaimana dikisahkan bahwasanya ada seorang salaf, ya, salaf itu bahwasanya pernah di satu ketika dia dia terlambat bangun dia terlewat sholat malam, ya. Dia terlewat sholat malam. Ketika dia terlewat sholat malam, ini sudah berlalu berapa puluh tahun ini. Jadi dosa yang dia lakukan itu di tahun ini.
ketika berlalu berapa puluh tahun, efeknya baru ada di berapa puluh tahun itu, dan dia baru sadari itu. Jadi misalnya tahun 2000, misalnya dia melakukan satu dosa. Nah, dia tidak ada efek dari dosa tersebut, ya. Ketika tahun 2024 sudah berlalu 24 tahun, dia lambat sholat, dia terlewat bangun sholat malam. Akhirnya dia menyadari, dia berpikir, ini dosa apa ya? Oh, ternyata dosa yang 20 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu. Nah, ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya menunjukkan dosanya orang-orang terdahulu itu sedikit, ya. Karena bisa dia ingat. Oh, ini kayaknya sebab dosa yang lalu, ya. Beda dengan kita, ya. Kita terlewat sholat malam tidak tahu dosa yang mana ini, karena saking banyaknya, ya. Paham ya, ikhwan? Baik. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita terlena dengan amalan. Kemudian yang ke-10, yan bagi lil abdi an yatma'inna ala rizqihi. Sepatutnya bagi seorang hamba dia merasa tentram dengan rizki yang Allah karuniakan kepadanya, ya. Dia merasa tenang dengan rizki yang Allah karuniakan kepadanya. Baik. Li'annahu kutiba, karena itu sudah ditakdirkan. Karena hal tersebut sudah ditakdirkan, sudah tercatat. Ya, tercatat ketika dia masih di dalam janin, ya, dalam rahim ibunya. Taib. Falan yastati'a ahadun an yunqisahu syai'an min umur falan ya'khudhuhu ghairuhu, ya. Falan ya'khudhahu ghairuhu, ya. Taib, saya bacakan ulang. Li'annahu kutiba, karena rizkinya itu telah tercatat. Wa furigo minhu, dan telah diselesaikan urusan rizkinya tersebut, ya. Telah selesai urusan rizkinya tersebut. Taib, falan ya'khudhahu ghairuhu, dan selamanya orang lain tidak akan bisa mengambil rizkinya, ya. Orang lain tidak bisa mengambil rizkinya. Taib, contoh saja kalau misalnya misalnya ada orang yang kehilangan HP-nya, ya. Tempo hari saya ada dengar cerita, ada orang itu hilang HP-nya di satu warung, ya. HP-nya hilang. Taib, karena HP-nya sudah sering hilang, jadi dia sudah ikhlaskan sudah ini hilang HP-nya ini. Taib. Nah, setelah berlalu kurang lebih 2 pekan atau satu pekan, baru dia balik lagi ke HP-nya didapat sama tukang yang pemilik warung ini, disimpan seperti itu. Ya, ketika berlalu 1 pekan, akhirnya dia datang lagi ke situ. Nah, pemilik warung tidak mengetahui bahwa ini orang ini yang punya HP-nya, dan orang ini tidak mengetahui bahwa HP-nya hilang di warung tersebut. Nah, taib. Ketika orang ini terima telepon, berarti dengan HP yang lain ini, ya, terima telepon, dia katakan sama yang menelpon dia bilang, ini saya hilang HP saya, dia bilang. Hilang HP saya itu sudah sepekan yang lalu. Didengar sama ini orang yang pemilik warung. Nah, pemilik warung bilang, oh Pak, ini ada hilang HP. Iya. Terus dia bilang, pekan lalu ada HP juga yang tertinggal, HP yang seperti ini. Oh, ini HP saya. Kalau tidak percaya saya coba hubungi. Akhirnya betul HP-nya, ya. Akhirnya apa kata pemilik warung, ya? Memang kalau rezeki, ya, tidak mau lari kemana, seperti itu, ya. Kalau memang rezekinya tidak ada yang bisa mengambil. Kalau itu memang rezekinya, seperti itu, ya. Tapi maka sepatutnya kita merasa tenang dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ke-11, yan bagi lil abdi alla yakhafa. Sepatutnya bagi seorang hamba jangan dia merasa takut atau khawatir, ya. Lianna ajalahu maktubun, karena ajalnya itu telah tercatat, ya. Ajalnya itu telah tercatat. Falan yastati'a ahadun an yunqisahu syai'an min umurihi. Ya, maka selamanya tidak ada seorang pun yang mampu mengurangi, ya, umur dari seseorang yang tadi, ya. Baik, tidak ada seorang pun yang bisa mengurangi sedikit pun dari umurnya. Baik, jadi jangan dia khawatir, ya, jangan dia khawatir. Baik, misalnya ada orang yang sakit, kemudian dia, ya, sudah berputus asa karena ucapan dokter, ya kayaknya ini sudah tidak lama, tinggal 1 bulan misalnya. Ya, jangan dia harus optimis, ya. Dia optimis, berharap kepada Allah agar sembuh, karena tidak ada yang bisa mengatur ini apakah dia pas 1 bulan dia meninggal atau tidak, ya. Baik, karena itu semua sudah tercatat, ya. Baik, semua sudah, itu perkara yang gaib yang semua sudah tercatat, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ke-12, al-ibratu bil a'malil khawatimi. Al-ibratu bil a'mali al khawatimu, ya. Yang menjadi patokan dari amalan itu yaitu akhir dari amalan tersebut, ya. Akhirnya, patokan sebuah amalan itu dilihat pada
akhirnya, ya. Patokan dari amalan itu dilihat pada akhirnya. Baik. Kemudian yang ke-13, al-haditsu fihi raddun 'alal jabriyati alladzina yaquluna innal insana majmurun 'ala fi'li nafsihi. Baik. Hadis ini juga, baik, ini kita lewat saja. Poin yang ini kita lewat saja. Baik. Kemudian yang ke-14, ya. Wujubul imani bil qada'i wal qadari. Wajib hukumnya kita beriman kepada qada dan qadar, ya. Qada dan qadar. Wajib kita beriman kepada takdir, baik takdir itu baik maupun takdir yang buruk. Wajib kita mengimaninya, ya. Wajib kita beriman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'maru bikatbi arba'i kalimatin, bikatbi rizqihi, ya, ila akhirih. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya malaikat tersebut diperintahkan untuk menulis 4 perkara, dan 4 perkara itu semua kaitannya dengan takdir, ya. 4 perkara tadi itu semua kaitannya dengan takdir, ya. Diperintahkan untuk menulis menulis rizkinya, amalannya, ajalnya, ya, statusnya dia, kondisinya dia, bahagia atau sengsara. Itu semua kaitannya dengan takdir. Kemudian yang terakhir, ahkamud dunya tata'allaqu bil a'malidz zahirati, ya. Ya. Hukum-hukum yang berkaitan terkait perkara dunia, ya. Taib, itu berkaitan dengan amalan yang zahir. Jadi kita ketika menghukumi seseorang di dunia, kondisi orang tersebut di dunia, itu melihat amalan zahirnya, secara zahirnya. Kalau misalnya ada orang ini, ya, berusaha menerapkan sunnah, ya, dia penampilannya, ya, layaknya orang-orang yang soleh, ya, kita hukumi dia orang soleh, ya. Sholat 5 waktu di masjid, kita lihat, ya, kita hukum dia orang yang soleh zahirnya. Jangan kita mengorek-ngorek, kayaknya dia cuma pura-pura itu misalnya. Kayaknya dia itu dalam hatinya cuma riya saja itu misalnya. Jangan, ya. Karena yang kita lihat itu zahirnya. Taib. Fala yajuzu syar'an an yuqala. Maka tidak boleh secara syar'i kita katakan fulanun la yuridu bi amalihi wajhallahi. Tidak boleh kita katakan fulan itu, ya, yang dia inginkan dari amalannya itu bukan menginginkan wajah Allah. Dia hanya ingin dipuji, dia hanya ingin di sini, ya. Karena kita tidak tahu, ya. Baik, karena kita tidak tahu. Baik. Berkaitan masalah ini, ya, ada juga contoh dari para salaf kita, bahwasanya, ya, suatu ketika ada seorang salaf itu dia sholat berjamaah di saf sholat. Baik, lihat ini, ya, ini kaitannya dengan ini. Kita hukum secara zahir. Baik, maka, ya, ketika mereka melakukan sholat di saf, tiba-tiba orang yang di sebelahnya, ya, itu menangis, terisak-isak menangis dalam sholatnya. Muncullah perasaan di diri seorang yang tadi ini, yang salaf ini, ya, baik, muncullah perasaan di dalam dirinya. Saya ini sholat ini, kayaknya cuma riya dia itu menangis. Muncul, cuma sekedar muncul, tidak diucapkan, tidak disampaikan ke orang. Ini pengalaman dari, ya, mereka mengatakan demikian. Kayaknya cuma riya itu supaya dikira khusyuk gitu. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya orang ini, ya, terhalangi dari sholat malam sekitar sekian tahun. Dia terhalangi sholat malam. Atau kalau bukan 40 hari atau 60 hari, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dia lama waktunya dia terhalangi sholat malam. Gara-gara apa? Gara-gara menerka-nerka apa yang ada dalam hatinya seseorang, ya. Jadi tidak kita hukumi secara zahir. Orang ini melakukan amalan ini, kita hukumi secara zahir. Jangan kita katakan, kayaknya cuma pura-puranya saja ini, ya. Pura-pura saja dia itu, ya. Taib, paham ini ikhwan? Taib, ini berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang hadis yang keempat. Sudah azan? Pak Ferry, sudah azan? Sudah? Taib, kita azan dulu, ya. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Taib ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan. Kemudian di sini beliau yaitu Asy-Syaikh Khalid Al-Juhani hafizahullah menyebutkan beberapa faedah yang berkaitan dengan hadis ya. Tadi itu poin-poin faedah, di sini ada yang berkaitan dengan hadis. Taib. Yang pertama kata beliau bayanu makna hadis ya, penjelasan makna hadis ya. Ini datang dalam riwayat yang lain. Baik, datang dalam riwayat yang lain itu sebagai penjelas dari hadis yang kita bacakan tadi. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga, namun dari Sahal bin Sa'ad ya, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, "Innar rajula la ya'malu amala ahlil jannati." Sesungguhnya ada seorang laki-laki, taib, benar-benar dia mengamalkan amalan penghuni surga, fima yabdulin nas, dalam pandangan manusia. Ini dia mengamalkan amalan penghuni surga tapi dalam pandangan manusia, fima yabdulin nas, dalam yang dilihat oleh manusia dia begitu melakukan amalan penghuni surga. Wa huwa min ahlin nar, padahal sebenarnya dia penghuni neraka. Baik. Artinya dalam pandangan manusia ini zahirnya dia baik, tapi ketika tidak bersama manusia, orang lain misalnya, ya dia melakukan amalan penghuni neraka. Makanya di sini katakan dia mengamalkan amalan penghuni surga dalam pandangan manusia. Taib, padahal sebenarnya dia penghuni neraka. Wa innar rajula, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki, la ya'malu amala ahlin nar, ya, benar-benar dia mengamalkan amalan apa? Amalan penghuni neraka. Fima yabdulin nas, dalam pandangan manusia itu amalan penghuni neraka. Taib, wa huwa min ahlil jannati, padahal dia adalah seorang penghuni surga. Taib. Jadi makanya sebagian ulama mengatakan berkaitan dengan hadis tadi itu, ya, dia melakukan amalan itu tidak ikhlas, ya, tidak ikhlas, sehingga akhir hayatnya itu muncul aslinya dia, terlihat aslinya dia. Taib, yang dilakukan amalan penghuni neraka. Makanya jangan kita pernah merasa aman, ya. Jangan kita pernah merasa aman dengan kondisi saat ini, ya. Mungkin ada
mungkin ada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang dia tidak seperti kita misalnya. Kita misalnya punya majelis, kita ikut di majelis, kita duduk di kajian misalnya. Orang lain tidak duduk di kajian. Kita tidak tahu, barangkali mereka itu punya amalan yang luar biasa, ya. Yang kita tidak ketahui amalan tersebut, hanya dia dengan Allah yang tahu misalnya. Baik. Sebagaimana ini sudah kita jelaskan di hadis yang pertama ya, terkait bagaimana contoh-contoh para sahabat maupun para salaf terdahulu terkait amalan-amalan mereka yang tersembunyi, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan kita terlena. Baik. Kemudian kemudian faedah yang kedua, an-nafkhu fir ruhi yakunu ba'da tamam ruh itu. Ruh dalam janin itu ditiupkan ruhnya setelah 4 bulan. Dan ini berkonsekuensi melahirkan hukum beberapa perkara, ya, melahirkan beberapa hukum setelah ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut. Yang pertama, al-hukmul awwalu la yajuzu isqatuhu. Tidak boleh menggugurkan janin tersebut kalau sudah 4 bulan. Ya, tidak boleh menggugurkan janin tersebut ketika sudah berumur 4 bulan. Artinya sudah ada ruhnya, ya, sudah ada ruhnya, tidak boleh, ya. Taib, al-hukmu tsani, hukum yang kedua, in saqata mayyitan, ya, jika dia gugur, ya, sudah jadi mayit, ya, sudah, maksudnya qadarullah, sudah lewat 4 bulan atau 4 bulan sudah dia kemudian keguguran misalnya. Taib, dan wafat, mati misalnya, ini janinnya ini sudah wafat. Wajib an yughassala, wajib dimandikan. Taib, janin tersebut. Wa yukaffana, wajib dikafani. Wa yusalla alaihi, wajib disolati. Taib. Wa yudfana fi maqabiril muslimin, dan dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Jadi ini berlaku hukum ini kepada janin tersebut, ya. Kalau dia memang qadarullah sudah berlalu 4 bulan, ya, maka ketika dia mati, ya, maka wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kemudian faedah yang ketiga, al-imanu bil qada'i wal qadari la yatahaqqaqu illa bil imani bi maratibihil arba'i. Beriman kepada qada dan qadar ini tidak akan bisa terrealisasikan kecuali dengan beriman dengan 4 perkara, ya, kecuali dengan kita mengimani 4 perkara, atau kita katakan ini diantara konsekuensi beriman kepada takdir, ya, konsekuensi beriman kepada takdir. Baik, yang pertama, ya, jadi yang pertama al-martabatul ula, yang pertama al-imanu bi anna Allah azza wa jalla ya'lamu kulla syai'in. Ini yang pertama. Baik, konsekuensi beriman kepada takdir yang pertama, ya, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui segala sesuatu, ya, mengetahui segala sesuatu. Baik, la takhfa alaihi khafiyatun. Tidak ada satupun yang tersembunyi atas Allah, ya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi wasyahadah. Ya, dialah zat yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak, ya, yang terlihat. Baik, ini yang pertama, al-ilmu, ya, dikatakan namanya al-ilmu. Baik. Dalam ayat yang lain, ya, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, ya, agar para hamba itu mengetahui bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini dalilnya terkait, ya, tingkatan yang pertama yaitu al-ilmu, ya. Taib, terkait konsekuensi iman kepada takdir, mengetahui bahwasanya Allah telah mengetahui segala sesuatu, ya. Taib, Allah telah mengetahui segala sesuatu. Kemudian tingkatan yang kedua, al-imanu bi anna Allah azza wa jalla kataba kulla syai'in fil lauhil mahfuzi qabla khalqil khalqi, ya, bi 50 sanatin. Baik. Mengimani bahwasanya Allah azza wa jalla telah menuliskan segala sesuatu di Lauh al-Mahfuz, ya. Telah tercatat semuanya, ya, Allah telah tuliskan di Lauh al-Mahfuz sebelum penciptaan makhluk
50.000 tahun, ya, atau kita katakan 50.000 tahun sebelum penciptaan makhluk. Itu semua sudah tercatat di Al-Lauh Al-Mahfuz. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada satupun yang kami luputkan penulisannya di dalam Alkitab. Maksudnya Al-Lauh Al-Mahfuz. Tidak ada satupun yang Allah luputkan, ya, dalam penulisan takdirnya di dalam Lauh Al-Mahfuz. Bahkan kita duduk sekarang ini itu sudah tercatat 50.000 tahun sebelum diciptakannya, ya, makhluk. Kita duduk ini, ya, pada tahun ini di jam sekian, si fulan duduk sebelah sini, si ini pakai baju ini misalnya. Itu sudah tercatat semua. Dan ini harus kita imani. Konsekuensi iman kepada takdir. Kita harus imani. Baik. Dalam ayat yang lain, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, ya. Segala sesuatu itu kami telah kumpulkan di kitab yang nyata, ya, yaitu Al-Lauh Al-Mahfuz. Segala sesuatu kami kumpulkan, kami telah catat semuanya, ya, takdir yang terjadi, ya, itu di Lauh Al-Mahfuz. Dalam hadis, ya, sebagai penguat dari poin yang ini, dalam hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, baik, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanatin. Ini Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, 50.000 tahun, ya. Atau kita katakan Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir makhluk, ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-martabatus tsalisatu, tingkatan yang ketiga, al-imanu bi anna Allah azza wa jalla idza arada syai'an. Antum tambahkan di situ di kitab, idza arada di situ, ya. Idza arada syai'an, jika Allah menginginkan sesuatu, qala lahu, maka Allah tinggal berfirman, kun fayakunu, ya, jadi, maka apa? Terjadilah sesuatu tersebut. Baik. Jadi yang ini apa? Tingkatan apa? Al-masyiah, ya, mengimani bahwasanya Allah itu memiliki kehendak, ya, Allah itu memiliki kehendak. Ini konsekuensi yang ketiga dari beriman kepada takdir, yaitu al-masyiah. Beriman bahwasanya Allah itu memiliki kehendak. Jika Allah menginginkan terjadi sesuatu, maka Allah tinggal katakan kun, maka terjadi sesuatu tersebut. Baik. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, innama amruhu, ya, hanyalah perkara Allah itu idza arada syai'an, jika Allah menginginkan sesuatu, an yaqula lahu kun fayakun. Allah tinggal mengatakan kun, maka terjadilah sesuatu tersebut, ya. Baik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, al-imanu bi anna Allah azza wa jalla khaliqu kulli syai'in, ya. Mengimani bahwasanya Allah itu pencipta segala sesuatu. Ini namanya tingkatan al-khalqu, ya. Jadi ada 4 itu. Al-ilmu, kemudian al-kitabah, kemudian al-masyiah, kemudian yang keempat al-khalqu, ya. Mengimani bahwasanya Allah itu menciptakan segala sesuatu. Sebagaimana firman-Nya, dzalikumullahu rabbukum, ya. Yang demikian itu dialah Allah Rabb kalian. Baik, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Khaliqu kulli syai', ya, khaliqu kulli syai'in fa'buduh, ya. Dialah zat yang menciptakan segala sesuatu, fa'buduhu. Maka apa? Maka sembahlah hanya Dia saja, ya, sembahlah hanya Allah saja. Baik. Dalam ayat yang lain, qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah, Allah itu zat yang menciptakan segala sesuatu, dan Dialah zat yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, ya, lagi Maha Perkasa. Taib. Ini beberapa faedah yang berkaitan tentang hadis yang keempat. Kemudian di sini perlu kita tambah sedikit terkait at-tahdzir minal iktirar bil amal, ya, dengan juga berkaitan tentang, ya,
ketika kita menghukumi seseorang itu, ketika di dunia itu dihukumi secara zahirnya, ya. Jadi di sini ada kisah ya yang dibawakan oleh penulis juga, yaitu Syekh Khalid Al-Juhani. Beliau bawakan di kitab beliau yang lain, ya. Ada kisah terkait ya kondisi seseorang, ya. Taib. Nah, terkait kondisi seseorang ya yang berakhir dengan kehidupan yang buruk. Taib. Di sini beliau katakan ya, sehingga dari kisah ini mudah-mudahan kita ambil pelajaran ya, jangan sampai kita terlena dengan amalan kita. Kemudian juga kita juga bagaimana kita menghukumi orang itu secara zahirnya, kita lihat secara zahirnya. Taib. Jangan kita terka-terka apa yang ada dalam batinnya. Taib. Kata beliau hafizahullah, waruya annahu kana rajulun bi Misra. Ya. Diriwayatkan bahwasanya dulu ada seorang laki-laki di Mesir. Taib. Multazimul masjidi. Ya, selalu multazim di masjid. Ini orang ini ya, melazimi masjid, ya. Kalau diibaratkan di hadis yang terkait 7 golongan yang dinaungi itu, diibaratkan dia ini orang yang hatinya senantiasa terpaut di masjid, multazimul masjid. Baik. Untuk apa dia iltizam dengan masjid ya? Senantiasa di masjid. Lil azani was salati, untuk berazan sekaligus untuk salat juga di masjid. Baik. Nah, dan dia memiliki apa? Semangat untuk beribadah, ya. Dan nampak cahaya-cahaya ketaatan di dalam dirinya. Ini orang ini, ya, seorang laki-laki, ya. Nampak cahaya-cahaya cahaya-cahaya ketaatan di dalam dirinya, kelihatan secara zahirnya. Oh, ini orang rajin beramal, ya. Baik. Kemudian suatu ketika faraqa yauman al-manarata ala adatihi lil adhani. Ya. Dia naik ke sebuah menara di masjid tersebut, ya. Seperti kebiasaannya ya, untuk azan. Jadi dulu ini belum ada mic, ya, Dia naik ke atas menara, kan dulu seperti itu. Kalau mau azan, mau lebih terdengar, naik ke atas menara. Dia naik ke atas. Wa kanat tahtal manarati darun linasrani zimmi, ya. Sementara di bawah menara itu ada rumahnya orang Nasrani yang dia ini kafir zimmi, ya. Taib, Nasrani zimmi. Fattala fiha, maka dia pun tiba-tiba menoleh ke rumahnya orang Nasrani tadi. Taib, dia menoleh. Faro'abnata sahibid dari, maka dia melihat anak perempuannya orang Nasrani itu yang punya rumah itu. Dia lihat anak perempuannya. Taib. Wa kanat jamilatan, masya Allah, cantik, ya. Taib, cantik. Taib, faftatana biha, ya. Akhirnya dia pun terfitnah dengan wanita tadi, ya. Terfitnah dia. Dan bukan hanya terfitnah, ikhwan. Wa tarukal adzana. Dia tidak jadi berazan. Tidak jadi dia berazan. Allah musta'an, ya. Dia naik ke atas, dia lihat, insyaallah zen ini, ya. Baik. Tidak jadi, dia tidak jadi. Wa tarukal azana. Dia kasih tinggal azan. Tidak jadi dia azan. Wa nazala ilaiha. Dia pun turun menemui perempuan tadi. Faqalat lahu. Baik. Maka apa? Maka ketika dia turun menemui perempuan tadi, maka perempuan Nasrani ini mengatakan, ya, masya'nuka wa ma turidu, ya. Apa urusanmu? Apa yang kau inginkan? Kenapa kau datang ini menemui saya? Baik. Faqala anti uridu. Anda enggak usah terjemahkan, ya. Yang bahasa Arab so tahu itu. Anti uridu, dia bilang, ya. Baik. Qalat, ya. Kemudian kata ini siapa? Kata perempuan ini, la ujibuka ila raibatin. Ya. Saya tidak mau terima kalau dalam keadaan ragu-ragu misalnya seperti itu, ya. Baik, saya tidak mau terima kalau misalnya belum jelas ini antum ini, ya. Kan antum bilang antum menginginkan saya tidak terima kalau belum jelas. Qala laha, kata laki-laki ini, atazawwajuki, saya akan nikahi Anda, saya akan nikahi anti. Baik.
Qalat lahu, kemudian ini perempuan mengatakan, anta muslimun, ya. Antum ini muslim, wa abi la yuzawwijuni bika, dan bapakku tidak akan menikahkan aku denganmu. Antum muslim, saya Nasrani. Taib. Apa kata laki-laki ini? Atanassoru, saya masuk Kristen nanti, ya. Saya akan masuk Kristen. Atanassoru. Taib. Qalat lahu, ya. Kemudian ini perempuan ketika dia bilang ini laki-laki masuk Kristen, kata ini perempuan, in fa'altu af'al. Kalau engkau lakukan masuk Kristen, saya juga mau. Saya juga mau menikah dengan Anda. Taib. Fatanassara liyatazawwaja biha. Maka laki-laki ini pun masuk Kristen agar bisa menikah dengan perempuan ini. Taib, sudah terjadi pernikahan. Wa aqama ma'ahum fid dari, dan dia laki-laki ini tinggal sama perempuan ini di rumahnya. Tinggal di rumahnya. Taib. Falamma kana fi asna'i dzalikal yaumi, maka ketika laki-laki ini di suatu hari, ya, tinggal di rumahnya, sebagian riwayat mengatakan, ya, belum malam pertama ini, ya, belum malam pertama. Taib. Jadi sebagian lagi meriwayatkan lain seperti di kitab ini, ya. Falamma kana fi asna'i dzalika, maka ketika sudah berlalu hari-hari tersebut, taib, raqa ila sathin kana fid dari, laki-laki ini naik mau memperbaiki sesuatu di atas loteng. Nah, sebagian riwayat mengatakan belum ini, baru mau dalam tanda kutip baru mau malam pertama. Tiba-tiba ada yang rusak di loteng, naik dia ke atas loteng, fasaqata, maka jatuh dia dari loteng. Famata, mati. Laki-laki tadi itu, ya. Taib, maka perhatikan ini kata, fala huwa faza bidinihi wala huwa tamatta'a biha. Kata para ulama, ya, laki-laki tadi itu, ya, tidak selamat dengan agamanya dan dia tidak sempat menikmati perempuan tadi. Ini. Baik, nah ini, ya. Jadi ya ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Jangan kita terlena dengan amalan kita. Ini multazimul masjid. Ya, multazimul masjid itu hari-harinya dia sudah di masjid seperti itu. Ya, hari-harinya di masjid, azan, salat, ya, muazzin, ya, muazzin. Taib. Sebagian juga para ulama mengatakan, ya, karena dia ini melakukan hal tersebut itu karena memang ria, ingin ini, ya, ingin tampil, ya, ingin seperti itu, ya. Jadi akhir kehidupannya kata para ulama, fala huwa faza bidinihi, ya, maka dia tidak selamat dengan agamanya, artinya sudah dalam keadaan Nasrani, ya. Wala huwa tamatta'a biha, dan dia tidak sempat berlezat-lezat dengan perempuan tersebut. Jadi wallahu a'lam bissawab. Ikhwan fiddin, akhwatul ummahat yang dimuliakan oleh Allah, dengan demikian kita telah menyelesaikan hadis yang keempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah, dan juga semoga apa yang kita pelajari ini bisa berbuah amalan yang memberatkan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.